Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cici Sri Kemala dengan NIM 2190302125 dari kelas B1. Saya dan teman-teman saya yaitu Anaba Salamah, Deniza Dwi Andrea, serta Desya Marcelia akan menjelaskan tentang pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS. Di sini yang akan kita olah yaitu analisis regresi linear berganda, uji F dan uji T, kemudian uji korelasi dan koefisien determinasi, kemudian uji asumsi klasik yang terdiri dari normalitas, heterokedastisitas, kemudian multikolinearitas dan linearitas. Di sini yang akan kita uji yaitu data dengan judul kepuasan. Mari kita lihat datanya. Di sini saya sudah mempunyai 100 data ya, teman-teman. Kemudian jika kita ingin mulai menganalisis, kita klik bagian analyze, kemudian regression, kemudian klik linear. Ya, kita tunggu dulu sebentar. Nah, jika muncul seperti ini, masukkan variabel X ke dalam kolom independen yaitu kualitas, harga, dan promosi. Nah, kemudian untuk yang kepuasan itu masuk di dependent seperti yang teman-teman lihat di video ini. Kemudian klik statistik, jangan lupa kotak-kotaknya dicentang di bagian yang sudah saya centang. Kemudian continue, selanjutnya klik plots, kemudian masukkan zipret ke dalam variabel Y dan spreadsheet ke dalam variabel X. Kemudian histogram dan normalnya kita checklist, kemudian klik continue. Nah, selanjutnya kita klik save, kemudian di tabel judul residuals itu klik bagian under standard designs-nya, kemudian continue. Selanjutnya klik OK dan kita tunggu hasil atau output yang sudah kita analyze. Kita tunggu sebentar untuk memproses hasil outputnya. Nah, di sini teman-teman yang sudah kalian lihat, muncullah beberapa tabel yang sudah bisa dilihat judulnya, yaitu deskriptif, correlation, variable entered, model summary, ANOVA, koefisien, collinearity, serta tabel-tabel dengan judul yang lainnya yang bisa kalian lihat sendiri, serta grafik-grafik atau diagram-diagramnya sudah lengkap ya teman-teman. Nah, kemudian kita langsung mulai saja ke analisis regresi linear berganda. Untuk mengetahui analisis ini, yang perlu kita ambil data atau tabelnya yaitu di judul koefisien. Nah, bisa kita copy dengan cara yang sudah teman-teman lihat di situ. Kita copy dulu, kemudian kita pindahkan ke Microsoft Word supaya lebih gampang. Nah, di sini sudah saya siapkan datanya untuk mempersingkat waktu. Angka-angka yang saya dapatkan di sini itu didapatkan dari tabel unstandardized yang kolom B. Nanti akan saya blok. Nah, itu yang saya blok. Kemudian kita dapat kesimpulan bahwa kepuasan sama dengan 26,933 ditambah 0,147 yaitu kualitas pelayanan, ditambah 0,263 yaitu harga, ditambah 0,321 di mana itu tabel promosi. Kemudian yang dapat kita uraikan yaitu nilai konstanta 26,933, berarti bahwa kepuasan akan bernilai 26,933 jika seluruh variabel bebas memiliki nilai 0. Kemudian nilai koefisien kualitas pelayanan sebesar 0,147, berarti bahwa jika terjadi kenaikan di variabel X1 atau kualitas pelayanan sebesar 1 satuan, maka variabel Y yaitu kepuasan akan meningkat sebesar 0,147 kali. Kemudian nilai koefisien harga sebesar 0,263, berarti bahwa jika terjadi kenaikan variabel X1
sebesar satu satuan, maka variabelnya akan meningkat pula sebesar 0,263 kali. Kemudian yang terakhir di variabel promosi sebesar 0,321, berarti bahwa jika terjadi kenaikan maka akan mengalami peningkatan sebesar 0,321 kali. Ya, yang selanjutnya sebentar, itu ada perlu dirubah sedikit. Nah, itu ada kesalahan. Kemudian uji F. Nah, uji F di sini yang akan kita ambil yaitu dari tabel ANOVA. Kita lihat ke outputnya, bisa kita copy sama seperti yang pertama, copy, kemudian di paste di Microsoft Word juga yang sudah saya siapkan. Nah, di sini ada kalimat tertera di mana bertuliskan bahwa jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka terdapat pengaruh X terhadap Y secara simultan. Nah, simultan di sini berarti secara bersama-sama ya. Sudah bisa kita lihat daftar tabelnya, tabel ANOVA-nya. Dapat diambil kesimpulan bahwa dengan menggunakan taraf nyata diperoleh nilai sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Dengan demikian ditolak dan diterima pada taraf nyata tersebut. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa ada pengaruh antara variabel kepuasan secara simultan terhadap variabel promosi, variabel harga, dan kualitas pelayanan. Kemudian lanjut untuk uji T. Uji T di sini sama seperti analisis linear tadi. Kita copy tabel koefisien dan di paste ke Microsoft Word. Sama halnya dengan uji F tadi. Di sini dituliskan bahwa jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka terdapat pengaruh X terhadap Y secara parsial. Parsial di sini secara masing-masing dari variabel tersebut antara X1, X2, dan X3-nya. Kemudian dapat diambil kesimpulan bahwa X1 dari hasil uji T yang kita ambil dari kolom signifikan yang sudah saya blok. Ya, hasil uji T untuk variabel ini diperoleh nilai signifikasi 0,025 dengan menggunakan batasan 0,025, maka angka tersebut lebih dari 0,05. Dengan demikian maka variabel ini tidak berpengaruh terhadap kepuasan. Kemudian untuk X2-nya dari hasil uji T variabel ini diperoleh nilai signifikan 0,042 dengan menggunakan batasan 0,05, maka 0,042 itu lebih besar. Dengan demikian maka variabel ini tidak berpengaruh terhadap kepuasan. Kemudian yang variabel X3 itu didapatkan nilai signifikasi 0,07. Dengan demikian lebih besar daripada batasnya yaitu 0,05, maka tidak ada berpengaruh terhadap kepuasan. Nah, kawan-kawan, itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan untuk analisis linear berganda ini, analisis regresi linear berganda maksudnya. Sama halnya seperti sebelumnya, mohon maaf jika terdapat kesalahan pada saat menjelaskan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desya Marcelia dengan NIM 2190302132. Di sini saya akan melanjutkan materi kelompok saya. Di sini saya akan membahas tentang uji korelasi dan koefisien determinasi.
Baik, yang pertama di sini saya sudah buka program SPSS dan sudah ada 100 data ya. Bisa dilihat di sini sudah ada 100 data. Dan saya akan kasih lihat tentang variable view. Nah, teman-teman, di sini saya sudah mengganti namanya menjadi X1, X2, X3, dan Y. Dan untuk labelnya, saya kasih nama untuk X1 yaitu kualitas produk, X2 citra merek, X3 persepsi harga, dan Y untuk kepuasan pelanggan. Dan untuk desimalnya di sini dibiarkan 0 saja. Karena jika diberi angka seperti angka 1 atau 2 atau angka yang lainnya, nanti di datanya akan jadi koma. Jadi dibiarkan saja. Lalu kemudian kita klik yang analyze, lalu kita cari yang regression, kemudian kita klik yang linear. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, untuk X1, X2, dan X3 masuk ke kelompok independen, dan untuk yang Y, kepuasan pelanggan masuk ke dependent. Lalu kita klik yang statistik, lalu kita checklist semua. Kemudian jika sudah di checklist, kita klik continue, lalu kita klik OK. Nanti akan muncul seperti ini. Langsung aja kita bahas tentang analisis uji korelasi dan koefisien determinasi. Untuk mencari analisis korelasi, kita bisa lihat di tabel correlation yang ini, yang parsial. Saya buat satu-satu ya. Untuk kualitas produk, kecil sekali. Kualitas produk, kualitas produk parsialnya 0,227, citra merek parsialnya 2, persepsi harga 0,269. Nah, di sini saya udah buat tabelnya, jadi tinggal dimasukin aja. Ini tabelnya. Biar lebih jelas, saya pindahin aja ke bawah. Ini kita copy ke bawah. Analisa korelasi. Kualitas produk parsialnya 0,227, citra merek 0,206, persepsi harga 0,269.
Nah, untuk di sini ada simultan. Simultan ini didapat dari model summary. Model summary yang ada di output SPSS tadi ya, sudah saya copy paste. Nah, untuk simultan bisa dilihat dari tabel yang R, yang ini. Jadi kita masukin aja simultan 568 0,568. Untuk kategori tadi saya sudah kasih keterangan di sini. Untuk pedoman yang ini saya copy ke bawah biar lebih jelas. Untuk kualitas produk kategorinya lemah. Untuk citra merek kategorinya juga lemah. Untuk persepsi harga kategorinya juga lemah. Dan untuk simultan kategorinya sedang. Selanjutnya untuk koefisien determinasi, bagaimana carinya? Nah, di sini sudah ada rumus untuk mencari koefisien determinasi yang ini. Kita copy aja ke bawah. Rumus koefisien determinasi yaitu KD sama dengan R kuadrat atau R pangkat 2 dikali 100. Maksudnya seperti ini. Kita coba kualitas produk. Ya. Tadi nilainya 0,227 dikali 0,227 dikali 100%. Hasil untuk kualitas produk yaitu 5,152. Jangan lupa dikasih persen ya. Selanjutnya untuk citra merek sama dengan tadi 0,206 dikali 2 0,206 dikali 100% sama dengan hasil untuk citra merek yaitu 4,243%. Selanjutnya untuk persepsi harga. Itu 0,269 kali 0,269 dikali 100%. Hasil untuk persepsi harga yaitu 7,236%. Selanjutnya simultan. Tadi simultan 0,568 dikali 0,68 dikali 100%. Hasil untuk simultan yaitu
32,262%. Langsung kita pindahin ke tabelnya. Untuk kesimpulannya berarti semuanya signifikan ya. Signifikan. Jadi kita udah dapatkan hasilnya kayak gini. Dan sekian penjelasan dari saya tentang analisa uji korelasi dan koefisien determinasi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anambas Salamah dengan NIM 2190302108. Saya dari kelas D1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji asumsi klasik menggunakan aplikasi SPSS. Uji asumsi klasik yang akan kita olah nanti akan menghasilkan yang pertama yaitu uji normalitas, dan yang kedua yaitu uji heteroskedastisitas. Nah, dua poin ini akan saya jelaskan melalui aplikasi SPSS. Langsung saja pada aplikasinya. Nah, ini merupakan data yang kita miliki. Langsung saja kita klik Analyze, kemudian Regression, dan klik Linear. Nah, setelah muncul seperti ini, kita bagi variabel X1, X2, dan X3 ke independen, sedangkan variabel Y-nya ke dependen. Langsung aja ya. Nah, ini semua jangan ada yang tertukar ya teman-teman. Langsung kita ke statistik. Nah, di statistik ini di bagian estimate, model fit, dan collinearity diagnostic kita checklist, kemudian klik continue. Pada bagian plot, nah di sini ada variabel Y dan X. Di variabel Y kita isi dengan sRecit, dan di variabel X kita isi dengan ziprate. Jangan lupa juga kita checklist di bagian histogram dan normal probability plot. Kemudian klik continue. Setelah itu kita klik save. Nah, pada bagian residuals ini kita checklist bagian unstandardized, kemudian klik continue, kemudian klik OK. Tunggu, ini sedang proses. Nah, ini sebagian datanya sudah terlihat ya. Kita lihat ke bawah. Nah, masih proses, ditunggu aja.
Nah, ini sudah kelihatan semua data yang kita miliki sekarang. Nah, langsung saja kita masuk ke interpretasi. Nah, di sini uji normalitas ada 3 metode. Yang pertama yaitu histogram, yang kedua p-plot, dan yang ketiga uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, di bagian histogram ini kita ingin mengetahui apa hasilnya. Langsung saja kita buka lagi di bagian output, cari hasil dari histogram. Ya, ini dia histogram. Nah, kita copy aja datanya. Kemudian di paste. Sorry. Baca dulu ya keterangannya. Data dapat dikatakan normal apabila data tidak menyebar jauh dari garis diagonal atau mengikuti garis diagonal. Nah, di sini yang merupakan data adalah ini, diagram batang ini, dan garis yang melengkung ini merupakan garis. Nah, garis lumayan mengikuti data dan tidak begitu jauh dari garis diagonal. Apabila masih ragu, langsung ke metode yang kedua. Kita coba metode yang kedua, yaitu p-plot. Nah, langsung balik lagi ke output tadi ya. p-plot. Nah, ini dia. p-plot. Kita copy lagi datanya dan dimasukkan ke sini. Nah, kita baca keterangannya ya. Data dapat dikatakan normal apabila titik-titik mengikuti garis. Nah, di sini titik-titik ini lumayan mengikuti garis. Tidak begitu jauh beda dengan garis ya. Apabila kalian masih ragu juga, kita coba ke uji yang ketiga, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov. Karena belum terdapat di data yang kita olah tadi, maka kita olah kembali dengan cara uji Kolmogorov-Smirnov. Langsung saja kita klik analyze, kemudian non-parametric test, klik legacy dialog, kemudian klik sampel KS. One sampel KS. Nah, kemudian di sini masukkan unstandardized residual ke test variable list. Nah, jangan sampai tertukar ya. Kemudian klik OK. Nah, di sini langsung kita ketahui datanya. Nah, langsung copy aja. Kemudian masukkan di sini. Nah, kita baca dulu ya keterangannya. Uji Kolmogorov-Smirnov. Uji ini dilakukan apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependent, variabel independent, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidaknya berdistribusi normal.
dan dapat dikatakan normal apabila nilai signifikasinya lebih dari 0,05. Nah, dalam data ini yang termasuk yang merupakan nilai signifikasinya itu adalah ini. Nilai signifikasi ya. Nilai signifikasinya adalah 0,144. Maka kita buat kesimpulan di sini. Kita buat ya kesimpulan. Berdasarkan data pada tabel di atas, nilai signifikasinya 0,144. Maka data tersebut dapat dikatakan normal karena nilai 0,144 berada lebih besar dari 0,05. Lanjut pada uji yang kedua, yaitu uji heteroskedastisitas, yaitu menggunakan metode scatterplot. Metode ini telah kami dapatkan datanya di output yang tadi. Kita balik lagi ke output yang tadi dengan metode scatterplot. Nah, ini datanya. Kita langsung copy paste aja. Kita baca dulu ya keterangannya. Scatterplot. Mode regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas dengan melihat pola titik-titik pada scatterplot regresi. Jika titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Nah, di sini caranya kita menggunakan garis. Kita ke insert dulu, kemudian shape, kita pilih yang garis. Nah, pada data ini kita bagi menjadi 4 bagian dengan menggaris tegak lurus seperti ini. Kita usahakan bagiannya rata ya. Nah, kita bagi menjadi 4 bagian. Ditaruh di tengah sini. Kurang lurus ya. Nah, seperti ini. Sudah kita lihat di sini titik-titiknya menyebar tidak aturan ya. Nah, sesuai dengan keterangan bahwa titik-titik menyebar dengan pola tidak jelas, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Nah, di sini bisa kita tulis kesimpulannya. Kesimpulan berdasarkan data
gambar di atas bahwa data tersebut tidak terjadi masalah heteroskedastisitas karena titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas dan di bawah angka 0 pada sumbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Saya salah satu anggota kelompok yang bernama Deniza Dwi Andrea dengan NIM 2190302131. Kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan uji asumsi klasik bagian 3, yaitu uji multikolinearitas, dan bagian 4 yaitu uji linearitas. Berikut adalah tampilan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deniza Dwi Andrea, NIM 21903021 dari kelas B1. Saya kali ini berkesempatan untuk menjelaskan bagian 3 uji multikolinearitas. Pengertian dari uji multikolinearitas adalah suatu variabel menunjukkan gejala multikolinearitas bisa dilihat dari nilai VIF dan nilai toleran. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan nilai toleran lebih dari 0,1, maka tidak terjadi gejala multikolinearitas. Bisa dilihat dari data tersebut. Untuk melihat kolinaritas statistik sudah saya garis kuningin. Di situ ada tolerance dan VIF. Kesimpulannya adalah berdasarkan data tersebut, bahwa data tersebut tidak terjadi gejala kolineritas karena nilai VIF X1 sama dengan 1373 lebih kecil dari 10. Kemudian X2 1290. Lebih kecil juga dari 10. Dan selanjutnya X3
1608 lebih kecil dari 10. Dan untuk nilai toleran adalah X1 sama dengan 0,728 lebih besar dari 0,1. X2 0,772 lebih besar dari 0,1. Sedangkan X3 0,622 lebih besar dari 0,1. Berarti data tersebut bebas dari gejala multikolinearitas. Selanjutnya, bagian 4 adalah uji linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel secara signifikan mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Untuk uji linearitas yang digunakan adalah dengan melihat test for linearity dengan cara signifikan 0,05. Jika test for linearity kurang dari 0,05, maka variabel-variabel mempunyai hubungan yang linear. Berikut adalah data tentang kepuasan kualitas pelayanan. Bisa digarisbawahi linearity, bagian linearity. Yang kesimpulannya adalah kualitas pelayanan bisa dikatakan signifikasi linearity karena datanya kurang dari 0,05. Dan selanjutnya tabel untuk promosi perlu digarisbawahi di bagian linearity, yang artinya adalah promosi bisa dikatakan signifikasi linearity karena datanya juga kurang dari 0,05. Dan tabel terakhir adalah untuk harga, perlu digarisbawahi juga di linearity. Harga bisa dikatakan signifikasi linearity karena datanya kurang dari 0,05.
Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.